Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini melalui video pembelajaran ini, kami dari kelompok 2 kelas XOTKP 2 yang beranggotakan Anyelir, Asyifa, Anjeli, Cherry, dan Davina akan menyampaikan materi yang berjudul Gerakan DITII. Sejarah berdirinya DITII. Kata Darul Islam yang sering disingkat DI berasal dari bahasa Arab Dar Ahslam yang secara harfiah berarti rumah atau keluarga Islam. Dengan begitu, Darul Islam dapat diartikan sebagai dunia atau wilayah Islam, di mana keyakinan Islam dan peraturan-peraturan berdasarkan syariat Islam merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Di mana lawan dari Darul Islam itu sendiri adalah Darul Harb yang berarti wilayah perang atau dunia kaum kafir yang berangsur-angsur ingin dimasukkan ke dalam Darul Islam. Di Indonesia sendiri, kata Darul Islam digunakan untuk gerakan-gerakan sesudah tahun 1945 yang berusaha merelasikan cita-cita mereka untuk mendirikan sebuah negara Islam. Di Indonesia sendiri, kata Darul Islam digunakan untuk gerakan-gerakan sesudah tahun 1945 yang berusaha merealisasikan cita-cita mereka untuk mendirikan sebuah negara Islam. Darul Islam telah dicatat dalam sejarah sebagai sebuah gerakan pemberontakan yang berusaha mendirikan negara Islam. Sementara saat itu, Indonesia telah berdiri dan merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945. Di balik kemunculan dari Darul Islam itu sendiri, sebenarnya ada dua tokoh yang tercatat berperan dalam membentuk gerakan ini. Tokoh pertama adalah Kiai Yusuf Tauziri. Ia sebutkan sebagai pendiri gerakan Darul Islam pada tahap pertama, sebagai gerakan Islam yang damai, yang kemudian ia menarik dukungannya dari Kartosuwirjo dikarenakan memberontak terhadap pemerintah Republik Indonesia. Namun, tokoh yang benar-benar identik dengan gerakan Darul Islam ini adalah Kartosuwirjo. Sosok yang bernama lengkap Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo ini adalah keturunan Jawa. Meski hampir seluruh karirnya banyak terjadi di Jawa Barat, ia bukanlah pribumi Jawa Barat. Ia lahir di Cepu, Jawa Tengah antara Blora dan Bojonegoro, di perbatasan dewasa ini antara Jawa Tengah dan Jawa Timur pada 7 Februari 1905. Ia mendapat pendidikan barat pada sekolah dasar dan sekolah menengah yang menggunakan bahasa Belanda. Jadi, ia bukan seorang santri dari sebuah pesantren. Bahkan diceritakan ia tidak pernah mempunyai pengetahuan yang benar tentang bahasa Arab dan agama Islam. Dari tahun 1923 sampai tahun 1926, ia mengikuti kursus persiapan pada Netherlands Indische Artsen School atau NIAS, yaitu Sekolah Ketabiban Hindia Belanda di Surabaya. Di kota itu kemudian ia bertemu dengan Haji Oemar Said Djokraminoto yang kemudian menjadi ketua PSII serta menjadi bapak angkatnya. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya terjadi pertentangan di tubuh PSII sendiri berkaitan dengan kerjasama dengan pemerintah kolonial. Kartosuwirjo berada pada pihak non-koperasi. Ia kemudian dianggap radikal dan dikeluarkan dari PSII. Berkaitan dengan Darul Islam, Kartosuwirjo dikatakan sempat memproklamirkan negara Islam Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1945. Karena gagasan mendirikan negara Islam Indonesia itu sendiri sebenarnya telah dicanangkan oleh Kartosuwirjo sejak tahun 1942. Namun ia dan gerakannya kemudian kembali ke Republik saat Indonesia diproklamirkan. Ia juga kemudian menjadi anggota pengurus besar Partai Masyumi. Ia merangkup sebagai komisaris Jawa Barat dan sekretaris di partai tersebut. Selain itu, pada masa jabatan Kabinet Amir Syarifuddin tanggal 3 Juli 1947, Kartosuwirjo sempat ditawari sebagai Menteri Muda Pertahanan kedua yang kemudian ditolak oleh sosok itu. Pada saat agresi militer pertama Belanda, Kartosuwirjo bersama gerakan Darul Islamnya bergerak mendukung Republik untuk menghancurkan kekuatan Belanda.
Tapi kemudian saat dilakukan persetujuan perjanjian Renville 8 Desember 1947, pasukan TNI harus meninggalkan wilayah Jawa Barat. Namun, Kartosoewirjo yang memimpin Hizbullah dan Sabiullah tidak hijrah dan bertahan di Jawa Barat. Sehingga kemudian ia membentuk Darul Islam dan mengganti tentaranya menjadi TII atau Tentara Islam Indonesia yang bermarkas di Gunung Cepu. Pada akhirnya ini berujung pada sebuah proklamasi pembentukan Negara Islam Indonesia dengan Kartosoewirjo sebagai imamnya. Pembentukan Darul Islam dan TII atau Tentara Islam Indonesia sendiri disebutkan sebagai respon negatif yang diberikan oleh pihak Kartosoewirjo atau adanya perjanjian Renville antara pemerintah dan pihak Belanda. Kesepakatan yang mengharuskan TNI menarik diri dari Jawa Barat. Hal ini ditolak oleh Kartosoewirjo dan pasukannya yang kemudian membentuk Gerakan Darul Islam dengan pasukan yang berganti nama menjadi TII atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan DITII. Pemberontakan DITII dari kekecewaan rakyat terhadap pemerintahan dan bertujuan untuk mendirikan negara Islam. Ini sesuai kepanjangan dari nama DITII, yakni Darul Islam Tentara Islam Indonesia. DITII sendiri merupakan tentara yang dibentuk dan bagian dari Negara Islam Indonesia atau NII pada awal masa kemerdekaan. Pendirian organisasi ini menjadi wadah umat Muslim Indonesia untuk menyampaikan aspirasi mereka. Sejarah pemberontakan DITII dimulai dari Aceh, kemudian menyebar ke beberapa wilayah tanah air seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan. 1. Pemberontakan DITII di Jawa Barat. NII di Jawa Barat memiliki pusat pemerintahan di Desa Cisampah, Tasikmalaya, Jawa Barat. Tempat ini juga menjadi titik awal dibentuknya NII oleh Kartosoewirjo. Selain karena perjanjian Renville, tujuan DITII di wilayah ini hampir sama dengan tujuan DITII di wilayah lainnya, yaitu mendirikan sebuah negara dengan dasar syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis di wilayah Indonesia. Alasan Kartosoewirjo untuk mendirikan NII adalah ia percaya bahwa semua masalah kenegaraan yang sedang berlangsung dapat teratasi jika menganut syariat Islam. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk mengatasi dominasi sistem politik komunis dan ideologis sosialisme yang mulai terlihat dalam pemerintahan Soekarno. 2. Pemberontakan di TII Daud Bairuh. Pada tahun 1953, tokoh terkemuka dari Aceh, Daud Bairuh, mendeklarasikan wilayahnya sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia atau NII. Dengan pasukan Tentara Islam Indonesia atau TII, selain ingin mendirikan negara berbasis Islam, tujuan pemberontakan Daud Bairuh ini ialah ingin mengembalikan otonomi Provinsi Aceh. Tujuan lain dari pemberontakan ini adalah mencegah kembalinya kekuasaan Ule Balang dan menegakkan syariat Islam. Ule Balang merupakan pemimpin adat sebelum masa kemerdekaan Indonesia. Pemberontakan DITII. Ibnu Hajar memimpin pemberontakan di TII pada tahun 1950 di wilayah Kalimantan atas pengaruh kuat Kartosoewirjo. Tujuan pemberontakan ini berbeda dengan dua pemberontakan sebelumnya, yakni ingin menyalurkan aspirasi rakyat yang dianggap menjadi nomor 2 oleh pemerintah Orde Lama. Pada tahun 1965, pemberontakan ini berhasil dipadamkan oleh TNI Angkatan Darat hingga membuat Ibnu Hajar menyerah. 4. Pemberontakan DITII Kahar Muzakkar. Pada Agustus 1953, Kahar Muzakkar menjadi pemimpin dari pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan. Sama seperti tujuan Ibnu Hajar, Kahar Muzakkar merasa kecewa terhadap pemerintah. Ia ingin memperlihatkan reaksinya terhadap banyaknya anggota Tentara Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan yang tidak diterima sebagai tentara RI. Selain itu, Kahar
Muzakkar juga ingin menjadikan syariat Islam sebagai dasar negara Indonesia. 5. Pemberontakan DITI Amir Fattah. Amir Fattah melakukan pemberontakan di wilayah Jawa Tengah. Serupa dengan tujuan ke Kartosuwirjo, Amir Fattah memiliki tujuan mengatasi pengaruh komunis yang sudah lama menjalar di pemerintahan Soekarno dan berinisiatif mendirikan negara Islam. C. Tujuan di atau TB. Tujuan utama pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DI atau TII adalah mendirikan negara dengan dasar syariat Islam di Indonesia. Namun, serta daerah juga memiliki tujuan khusus sendiri. Misalnya, pemberontakan DITI bertujuan mengembalikan otonomi Provinsi Aceh yang sebelumnya dihapus dan digabung dengan Provinsi Sumatera Utara. D. Anggota DI atau TII. Jumlah anggota yang termasuk bagian dari DI atau TII cukup banyak, yaitu sekitar 2 juta orang. 14 diantaranya yaitu 1. Sarjono Karyosuwirjo, 2. Dadang Fathur Rahman, 3. Aceng Mi'rah Mujahidin, 4. Yudi Muhammad Aulia, 5. Yana Suryana, 6. Dadan Hasbullah, 7. Ahmad Icang Rahiman, 8. Mamat Rahimat, 9. Dadang Darmawan, 10. Eko Heri Sudibyo, 11. Cepi Ardiansyah, 12. Nandang Syuhada, 13. Deris Andrian, dan 14. Ali Abdurrahman. E. Bubarnya atau matinya gerakan DI atau TII. Sebelumnya perlu diketahui bahwa penumpasan DI dilakukan oleh TNI dari Divisi Siliwangi. Sebenarnya berkaitan dengan gerakan Darul Islam yang kemunculannya bersamaan dengan agresi militer 2, TNI sendiri memiliki rencana tertentu untuk menghadapi agresi militer Belanda II, di mana TNI menyusun rencana umum yang terkenal dengan nama Perintah Siasat Nomor 1 atau Instruksi Panglima Besar pada November 1948 yang telah mendapat pengesahan dari Pemerintah Republik Indonesia. Rencana ini didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1948 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1948. Gerakan TNI atas perintah ini lebih dikenal dengan sebutan Wingate TNI. Kaitan dengan itu, Divisi Siliwangi juga memulai gerakan Wingate-nya pada tanggal 19 Desember 1948. Setelah mendengar perintah kilat dari Panglima Besar Sudirman yang merupakan perintah bergerak menyusun wake race di tempat-tempat dalam Perintah Siasat Nomor 1, seperti telah disinggung di muka yang antara lain mengatur 1. Cara perlawanan ialah bahwa kita tidak lagi akan melakukan pertahanan linier. 2. Melakukan siasat atau politik bumi hangus. 3. Melakukan pengungsian atas dasar politik non-kooperasi. 4. Pembentukan weak race. Perintah kilat ini disambut dengan gembira oleh anak-anak Siliwangi yang bagaimanapun juga saat sangat merindukan kampung halaman mereka di Jawa Barat. Letnan Kolonial Daan Yahya, Kepala Staf Divisi, segera pergi ke istana untuk melaporkan bahwa Siliwangi akan memulai gerakan kembali ke Jawa Barat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perintah Siasat Nomor 1. Kemudian, TNI Divisi Siliwangi memulai long march-nya berpindah dari Jawa Tengah ke Jawa Barat. Hal ini kemudian dianggap oleh pihak Kartosuwirjo sebagai ancaman bagi kelangsungan dan cita-cita Kartosuwirjo untuk membentuk negara Islam. Maka dari itu, pasukan tersebut harus dihancurkan agar tidak memasuki daerah Jawa Barat. Pada tanggal 25 Januari 1949, terjadi kontak senjata untuk pertama kalinya antara pihak TNI, Divisi Siliwangi, dan Tentara Islam Indonesia. Bahkan pada akhirnya terjadi perang segitiga antara DI, TII, TNI, dan tentara Belanda. Pemimpin Masyumi sendiri, Moh Natsir yang menjadi Menteri Penerangan dalam Kabinet Hatta pada tanggal 29 Januari sampai awal Agustus 1949, berusaha menghubungi Kartosuwirjo melalui sepucuk surat pada tanggal 5 Agustus 1949. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah timbulnya keadaan yang semakin buruk. Dikarenakan kemelut ini mengakibatkan penderitaan bagi rakyat Jawa Barat. Bahkan, banyak orang-orang tak berdosa tewas pada pertikaian ini.
Moh Natsir juga kemudian membentuk sebuah komitmen dipimpin oleh dirinya sendiri di bulan September 1949 sebagai upaya kedua untuk mengatasi hal ini. Namun, sekali lagi ia gagal. Operasi militer untuk menumpas gerakan DI atau TII dimulai pada tanggal 27 Agustus 1949. Operasi ini menggunakan taktik pagar betis yang dilakukan dengan menggunakan tenaga rakyat berjumlah ratusan ribu untuk mengepung gunung tempat gerombolan bersembunyi. Taktik ini bertujuan untuk mempersempit ruang gerak mereka. Selain itu, juga dilakukan operasi tempur Baratayuda dengan sasaran menuju basis pertahanan mereka. Walaupun demikian, operasi penumpasan ini memakan waktu yang cukup lama. Baru tanggal 4 Juni 1962, Kartosoewirjo terkurung dan berhasil ditangkap di Gunung Geber di daerah Majalaya oleh pasukan Siliwangi, yang kemudian selanjutnya ia diberi hukuman mati. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.